Rahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li ifadata wa istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسرار الدارين آمين. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian kita dengan membaca kitab Khuluquna yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau masih ada sekarang, pengarangnya masih hidup dan saya yakin semuanya tahu. Ini fotonya beliau, ini pengarangnya masih ada, sampai sekarang masih ada. Dan sebelum kita mulai, kita kirim Fatihah dulu kepada beliau pengarang kitab. Semoga dengan kita membaca kitab beliau kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan hal-hal yang baik, curahan-curahan rahmat dari Allah, serta mendapatkan sambungan dari orang-orang soleh. Ala hadinihi wa alaikunutun salihah wa ila al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ta'ala minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Beliau Habib Umar ini adalah orang yang sangat alim, orang yang soleh, dan memiliki beberapa karangan kitab. Di antaranya kitab Khuluquna yang sedang kita pelajari ini. Di antaranya juga ada kitab namanya Mamlakatul Qulubi wal A'dha, kerajaan hati dan anggota tubuh. Di sini menjelaskan tentang hubungan antara hati dengan anggota tubuh manusia. Misalnya dicontohkan di sini orang salaman, itu kan pekerjaan anggota tubuh. Itu apa ada pengaruhnya di dalam hati? Orang saling sapa, apa ada pengaruhnya di dalam hati? Intinya di sini menjelaskan tentang hubungan imbal balik antara kondisi hati dengan apa yang dilakukan oleh anggota zahir. Juga beliau punya kitab karangan namanya Qabasun Nurul Mubin. Ini kitab yang cukup tebal, ada sekitar 300 sekian halaman, 360 sekian halaman. Ini mukhtasar dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini 4 jilid, diringkas jadi satu oleh Habib Umar bin Hafid. Dan juga beliau punya maulid yang cukup terkenal namanya Maulid Al-Diyaul Lami. Ada juga beliau punya karangan namanya Asyarabut Tahur dan beberapa karangan-karangan kitab yang lain. Sebelum kita memulai membaca kitab ini, dengan muqaddimah bahwa kitab Khuluquna ini termasuk kitab yang pertama kali dikarang oleh Habib Umar. Kitab Khuluquna ini adalah kitab yang pertama kali dikarang oleh Habib Umar, yang waktu itu beliau ini masih pengantin baru. Bayangkan ya, pengantin baru, mestinya kan lagi happy-happy, seneng-seneng, healing-healing, jalan-jalan. Beliau ngarang kitab. Dan beliau ini benar-benar sosok yang berusaha betul untuk mencontoh dan meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pertama kali menikah itu dengan siapa? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini janda apa bukan janda? Janda. Dan Habib Umar ini pertama kali menikah langsung dengan janda. Ini seperti ini tidak gampang. Masih muda, ganteng, alim, pintar, menikah dengan janda. Apa ada yang perawat yang mau? Ya banyak. Tapi karena beliau ini sudah berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana caranya bisa mencontoh Rasulullah, beliau pertama kali menikah dengan seorang janda gitu. Dan kitab ini dikarang sebelum beliau
mendirikan pondok beliau yang bernama Darul Mustafa. Waktu itu beliau Habib Umar ini dengan keadaan ekonomi yang serba kekurangan. Ya mungkin anggap saja untuk urusan makan itu susah, urusan kehidupan sehari-hari susah. Sampai diceritakan bahwa ketika beliau selesai ngarang kitab ini, mau nyetak kitabnya itu, namanya pertama kali ngarang kan ditulis, setelah ditulis kan butuh dicetak. Nah beliau ini untuk mau nyetak kitabnya saja ini tidak punya uang, saking serba kekurangannya beliau waktu itu. Tapi ya kita itu memang tidak bisa melihat orang dari segi hasilnya langsung tanpa kita belajar dari perjuangannya. Itu melalui perjuangan yang cukup keras, cukup berat, sehingga beliau sampai saat ini menjadi orang yang sehebat itu. Bahkan anggap saja kalau istilah mubalik itu, mubalik sudah tingkat internasional. Undangannya itu bukan cuma lokalan, nah seperti kita-kita yang undangan cuma sekitar sinian aja. Beliau undangannya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, sampai ke Asia, Rusia, macam-macam, sampai ke Cina. Itu saking melalui proses yang cukup panjang dan cukup berat. Jadi tidak mudah untuk jadi orang hebat tuh. Jangan dikira cuma tiduran bisa jadi orang hebat, tidak bisa. Jangan cuma rebahan bisa jadi orang sukses, tidak bisa. Kalau tidak belajar bersungguh-sungguh ya tidak bisa. Nah, kenapa kita harus belajar kitab Khuluquna ini? Karena kitab Khuluquna ini menjelaskan tentang akhlak. Sedangkan akhlak itu adalah hal yang cukup memiliki porsi penting di dalam agama Islam. Di dalam hadis disebutkan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah, orang yang paling dekat di antara kalian kepadaku tempatnya besok pada hari kiamat adalah kalian yang paling baik akhlaknya. Jadi salah satu sarana agar kita bisa dekat dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat, yaitu dengan kita memiliki akhlak yang baik. Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki akhlak yang baik? Masa iya langsung tiba-tiba kita punya akhlak yang baik? Tidak bisa. Harus dengan ilmu. Nah, ilmunya kita belajar. Apakah cukup dengan ilmu? Ya tidak cukup. Kalau tidak diamalkan tidak bisa. Makanya nanti ketika kita menjelaskan akhlak-akhlak yang disebutkan di dalam kitab ini, niatkan di dalam hati, ya Allah, semoga saya bisa melakukan. Yang penting ada niat yang kuat. Urusan nanti masih belum bisa melakukan, mungkin masih proses. Yang penting jangan putus asa. Yang penting jangan sampai bilang, oh ini akhlaknya berat-berat. Jangan. Minta saja sama Allah. Allah itu, Allah yang dulu sama Allah yang sekarang itu sama. Sama-sama bisa memberi kepada siapapun. Makanya kita cukup minta saja. Ketika misalkan dijelaskan akhlak, oh begini akhlaknya, ya Allah semoga saya bisa mengamalkan, ya Allah semoga saya bisa melakukan. Karena orang yang baik akhlaknya itu nanti ada kesempatan untuk dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat. Dan orang yang dekat dengan Rasulullah itu bukan orang yang sembarangan. Orang yang dekat dengan Rasulullah itu adalah orang yang sangat istimewa. Karena di akhirat nanti, terutama di surga, tidak ada kenikmatan yang paling agung setelah memandang Allah, yaitu dengan berdekatan dengan Rasulullah. Makanya kita perlu belajar akhlak di sini. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat di antara kalian kepadaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Nah, di sini dua hadis ini seakan-akan bertentangan. Satunya menjelaskan bahwasanya orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis yang kedua menjelaskan bahwasanya orang yang paling dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Seakan-akan dua hadis ini bertentangan. Tapi sebenarnya tidak.
Disimpulkan oleh para ulama, digabungkan oleh para ulama bahwasanya dua hadis ini tidak bertentangan, tapi dua hadis ini saling berhubungan, saling berkaitan. Sehingga kalau disimpulkan adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat itu adalah orang yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling banyak baca sholawatnya. Itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Tidak ada kenikmatan yang paling indah di surga itu melebihi kenikmatan dekat dengan Rasulullah setelah memandang Allah. Tidak ada. Tidak ada. Makanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan, fi jannatin ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayran. Aku itu tidak tertarik untuk menjelaskan tentang surga, kemudian aku ingin memasuki surga, tidak tertarik dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi aku itu tertarik untuk masuk surga sebab di dalamnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini penting, belajar kitab ini penting karena menjadi sarana kita untuk dekat dengan Rasulullah. Tidak usah jauh-jauh dari Rasulullah ya. Coba ya seandainya kita itu dekat dengan orang yang punya jabatan tinggi misalnya, dengan presiden, dengan gubernur, dengan bupati, duduk saja di sampingnya, walaupun kita juga anggap saja tidak kenal, itu kayaknya momen yang cukup istimewa. Kalau perlu dijebret, difoto, di-upload, di-share, di semua grup. Hal yang menurut kita itu ini bukan hal yang biasa, ini hal yang istimewa. Bisa berdekatan dengan beliau-beliau itu yang punya jabatan yang tinggi, punya uang yang banyak. Padahal ya mohon maaf, setiap orang pasti punya dosa kan. Mereka juga punya dosa. Tapi kadang kita juga senang berdekatan dengan mereka itu, walaupun tidak kenal. Walaupun cuma sekedar, Pak saya pengen foto bareng, minta difotokan, itu sudah senang. Coba bayangkan kalau kita itu dekat dengan Rasulullah, apa ada lebih bahagia daripada itu? Rasulullah yang sudah bertahun-tahun, ribu-ribu tahun sudah mencintai kita sebelum kita mencintai beliau, nanti kemudian tiba-tiba dipertemukan dalam satu tempat. Bukan cuma dalam satu tempat, tapi berdekatan dengan beliau. Apa tidak bahagia orang seperti itu? Makanya orang yang punya kesempatan dekat dengan Rasulullah, yang kesempatannya banyak adalah orang yang paling baik akhlaknya, kedua orang yang paling banyak sholawatnya. Sehingga dua orang itu jika bisa menggabungkan, maka dia termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah. Dan yang paling terpenting, kita belajar kitab Khuluquna ini, akhlak kita, akhlak kami, itu kita niat untuk mengamalkan. Karena ilmu itu tanpa diamalkan ya tidak bisa menyelamatkan. Yang penting kita niat mengamalkan. Misalkan dijelaskan kok sepertinya akhlaknya susah-susah ya mau diamalkan. Yang penting ada niat. Minta saja sama Allah. Allah itu bisa membolak-balik hati hambanya. Menurut kita seakan-akan berat, menurut kita seakan-akan susah. Tapi bagi Allah tidak ada yang susah. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Bisa jadi kita sekarang seakan-akan susah untuk mengamalkan akhlak-akhlak yang ada di dalam kitab ini. Bagi Allah tinggal kun fayakun. Kita tiba-tiba berubah, tidak ada yang mustahil. Itu tidak ada yang mustahil. Makanya belajar ilmu itu yang penting ada petunjuk, yang penting ada mengamalkan. Karena khawatir masuk dalam ancaman sebuah hadis, marizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya. Artinya apa? Punya ilmu tapi seakan-akan dia tidak mendapatkan petunjuk. Karena ilmu hanya sekedar dipasang di dalam akalnya, di dalam pikirannya, di dalam dirinya, tapi tidak diamalkan. Bohong ya tetap dilakukan. Apa saja yang melanggar aturan agama tetap dilakukan. Maka apa kata Rasulullah? Orang yang seperti itu hanya mendapatkan ilmu saja tapi tidak mendapatkan petunjuk, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka orang tersebut bukan menjadi orang yang dekat dengan Allah, justru semakin hari dia semakin jauh dari Allah. Maka akhlak ini adalah hal yang sangat penting. Rasulullah sendiri diutus
ke muka bumi ini salah satu tujuan terpentingnya, visi misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saking pentingnya urusan akhlak, sampai Rasulullah diutus untuk kita sebagai umatnya untuk menyempurnakan akhlak. Dan Rasulullah adalah contoh yang paling sempurna, contoh yang paling paripurna dalam hal urusan akhlak. Karenanya dipuji oleh Allah dengan pujian yang cukup indah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang azim. Azim itu agung. Agung itu kata azim itu menggambarkan punya sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata saking besarnya, saking agungnya. Kalau masih kabir itu masih bisa ada batasan-batasan tertentu. Orang ini punya akhlak. Tapi kalau sudah azim, ini sudah tingkatan tertinggi. Sampai kita sendiri tidak bisa untuk menggambarkan begitu. Dan akhlak itu juga sangat penting. Sebagaimana pernah Imam Malik berpesan kepada Imam Syafi'i, dia berpesan, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu itu sebagai garam dan adabmu sebagai tepung. Dulu kan orang makanan pokoknya itu kan roti. Jadi kalau mau buat roti itu bahan dasarnya ada tepung, ada garam. Kira-kira porsi tepung dengan garam itu lebih banyak mana? Lebih banyak tepung. Maka antara porsi ilmu dengan akhlak itu harus lebih banyak akhlaknya. Ulama-ulama terdahulu itu digambarkan misalnya belajar ilmu selama 10 tahun, belajar akhlak selama 20 tahun. Tetap coba seandainya misalnya ada orang buat adonan roti, buat roti, lebih banyak garamnya dibanding tepungnya, kira-kira gimana? Asin, dan orang tidak bisa menikmati. Orang itu porsi antara ilmu dengan akhlak, walaupun kedua-duanya sama-sama penting, cuma kalaupun harus ada salah satu yang dimenangkan, harus lebih banyak porsi akhlaknya. Akhlak dan adab itu harus lebih banyak. Contoh misalnya, ada orang pinter luar biasa, gelarnya S1, S2, S3 sampai profesor. Tapi misalnya dia ketika sama orang tidak bagus, tidak nyapa, dia itu misalnya suka membuli, suka menghina, suka mencela. Kira-kira gimana reaksi dan sikap orang lain itu? Kira-kira gimana? Suka apa tidak suka? Tidak suka. Bisa dinikmati atau tidak orang itu yang profesor itu, gelarnya profesor itu? Tidak bisa. Karena orang itu yang dilihat itu adalah akhlaknya. Ini pentingnya kita belajar kitab Khuluquna, karena di dalam kitab Khuluquna ini menjelaskan tentang akhlak. Dan di dalam kitab Khuluquna ini terdiri dari beberapa bab. Ada 3 bab. Kitab yang cukup ringkas, dan insya Allah ini saya targetkan untuk bisa khatam dalam waktu setengah bulan. Ya nanti saya sudah atur gimana caranya biar bisa khatam, karena kadang-kadang dipotong dengan libur macam-macam. Pokoknya harus khatam ini biar dapat berkahnya baca kitab di bulan Ramadan. Nah ini kitab Khuluquna ini tadi sudah saya jelaskan ceritanya kenapa muncul karangan kitab Khuluquna ini, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sekarang ini kitab Khuluquna ini isinya mencakup 3 pembagian. Ada bab yang menjelaskan tentang akhlak kita kepada Allah. Ada juga yang menjelaskan setelah itu akhlak kita kepada orang lain dan akhlak kita kepada diri kita sendiri. Ini walaupun kitab kecil, cuma 20 halaman. Ini kalau yang versi bahasa Arabnya. Kalau yang versi terjemahannya itu ada berapa halaman itu? Ada 40 halaman. Itu pun sudah dicampur sama Arabnya. Saya sudah punya 2. Ada yang versi terjemahan, ada yang versi Arabnya. Itu penting
bagaimana kita punya akhlak kepada Allah, karena akhlak itu bukan cuma berhubungan dengan sesama manusia, tapi juga ada akhlak bagaimana kita punya akhlak adab kepada Allah, dan juga akhlak itu berhubungan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita memuliakan diri kita sendiri, bagaimana kita berakhlak kepada diri kita sendiri, dan lebih-lebih kepada orang lain. Makanya ini pentingnya kita belajar akhlak, belajar kitab Khuluquna, akhlak kami. Ya, dengan harapan apa? Dengan harapan dengan belajar kitab ini akhlak kita itu semakin hari semakin bisa berubah. Tapi tadi bukan cuma sekedar teori, tapi ada niatan yang kuat untuk bisa mengamalkan. Yang penting doa saja. Ketika disebutkan akhlaknya begini-begini, kemudian kita mikir, oh kayaknya sulit, kayaknya berat, doa saja sama Allah. Ya Allah, semoga saya bisa mengamalkan. Bagi Allah tidak ada yang susah. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Akan saya jelaskan sedikit tentang muqaddimah di sini. Di sini sebelum beliau menulis muqaddimah di kitab ini dijelaskan mengutip ayat Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 19, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Orang itu kalau menginginkan akhirat dan berusaha untuk menginginkan akhirat, dan dia juga termasuk orang yang beriman, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang termasuk bagian dari syukurnya kepada Allah. Juga di kitab ini dikutip satu bait syair yang berbunyi, la tahsabannal ilma yanfa'u wahdahu. Kamu jangan menduga, kamu jangan punya anggapan, kamu jangan punya kesimpulan bahwa ilmu itu bisa bermanfaat. Hanya dengan ilmu saja itu bisa manfaat, bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa. La tahsabannal ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawaj rabbuhu bi khalaqi. Ilmu itu tidak akan mungkin bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, bahkan tidak mungkin untuk bisa menyelamatkan ma lam yutawaj rabbuhu bi khalaqi, selama ilmu itu tidak dihiasi dengan akhlak. Pemilik ilmu itu tidak dihiasi dengan akhlak, maka ilmu yang dia miliki tidak bisa menyelamatkan di hadapan Allah. Tidak bisa. Walaupun pintar baca kitab yang tebel, hafal semuanya dari awal sampai akhir, tapi akhlaknya tidak ada, tidak bisa menyelamatkan. La yanfa, ilmunya tidak ada manfaat. Tidak manfaat untuk dirinya sendiri dan manfaat untuk orang lain. Karena harus dihiasi dengan dikasih mahkota. Malam yutawaj itu harus ada mahkota. Mahkotanya berupa akhlak. Kemudian lanjutan dari syair ini, faida ruzikta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimul arzaki. Kalau kita dikasih rezeki sama Allah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Jadi rezeki itu termasuk diantaranya adalah akhlak yang baik, itu bagian dari rezeki. Rezeki itu jangan diartikan melulu materi, hanya sekedar materi, uang, harta, kekayaan, emas, jabatan, harta, tahta. Tidak selamanya itu, rezeki itu tidak selamanya itu. Tapi akhlak yang baik itu juga bagian dari rezeki. Jadi kita mungkin di satu sisi mungkin materi serba kekurangan, jabatan tidak ada, uang juga serba kekurangan. Tapi selama kita memiliki akhlak yang baik, maka itu juga bagian dari rezeki Allah. Bahkan nilainya jauh lebih tinggi dibanding sekedar materi. Maka di sini disebutkan faida ruzikta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimul arzaki. Jika kita dikasih rezeki oleh Allah, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, maka kita sudah benar-benar dipilih oleh Allah, zat yang ngasih rezeki. Orang yang punya akhlak baik itu benar-benar dipilih oleh Allah. Tidak sembarangan orang punya akhlak yang baik itu. Tidak sembarangan. Orang punya akhlak yang baik itu tidak sembarangan. Benar-benar orang yang terpilih. Karena dia mengemban misinya Rasulullah, innamu bu'istu liutammima makarimal akhlak. Misinya Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak.
Akan saya mulai dengan muqaddimah. Tadi itu masih menjelaskan tentang seluk-beluk kenapa kita harus belajar akhlak dan apa penyebabnya ada karangan kitab ini, bagaimana historinya. Sekarang kita akan membaca muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Segala puji bagi Allah Al-Karim yang maha dermawan, Al-Mannan yang maha memberi. Allah itu zat yang maha dermawan, zat yang maha memberi. Kadang kita seringkali beranggapan, saya sudah seringkali minta tapi kok tidak diberi sama Allah. Dan selama ini kita bisa hidup apa diberi siapa? Selama ini kita sehat, siapa yang beri? Selama ini kita masih bisa punya nafas, siapa yang memberi? Kadang kita itu gampang protes sama Allah. Saya sudah sering minta tapi tidak dikasih sama Allah. Dan selama ini kita dikasih keluarga, siapa yang beri? Selama ini kita masih bisa makan setiap hari, siapa yang beri? Bukan Allah. Terus siapa? Ada selain Allah yang bisa memberi itu? Tidak ada. Yang beri ya Allah. Saya itu tadi persiapan baca kitab ini sambil saya perbandingan. Di YouTube itu ada kajian dari Ustadzah Halimah Al-Idrus, seorang syarifah, seorang dzurriyyatur Rasul. Itu lengkap kajian kitab ini. Jadi saya belajar sendiri juga perbandingan dari YouTube di situ. Pertama kali saya mendengarkan kajiannya beliau itu, Syarifah Halimah Al-Idrus itu, tiba-tiba tidak kerasa nangis. Oh ternyata Habib Umar itu dulu tidak punya apa-apa. Ya tadi itu ceritanya. Beliau ngarang kitab ini pertama kali waktu beliau jadi pengantin baru. Dan belum punya pondok Darul Mustafa. Ekonominya serba kekurangan. Sampai mau nyetak tidak punya uang. Gimana caranya nyetak? Nyetak satu saja itu tidak punya uang. Kalau sekarang anggap saja kalau mau nyetak buku cuma setebal 20 halaman cuma butuh berapa ribu. Kemarin saja saya nyetak kitab sekitar 20 lebih halaman, itu paling 5.000 kalau tidak salah. Sudah jadi buku seperti ini. Itu dia tidak punya itu. Ya Allah, kadang saya itu mikir, kita itu banyak ngeluhnya sama Allah itu. Orang pengen jadi berhasil ya harus melalui proses yang cukup panjang. Beliau dari banting tulang begitu, sekarang jadi orang besar. Sampai kalau ke Indonesia itu kita mau salaman saja tidak bisa, dikawal ketat. Ini kita harus banyak belajar bahwa kita itu sering ngeluh. Selama ini kita itu sering ngeluh. Padahal Allah itu punya sifat Al-Karimil Mannan, zat yang maha dermawan, zat yang maha memberi. Kita kan masih dikasih sehat, bisa jalan. Masa itu bukan pemberian dari Allah? Tapi kita sering protes. Kapan saya diberi sama Allah? Kapan Allah memberi kepada saya? Padahal saya sudah sering minta. Yang ada di sekitar kita itu apa? Tidak pemberian Allah semuanya itu. Kasih teman yang baik, kasih keluarga yang baik, kasih anak, kasih sehat, kasih punya rumah. Alhamdulillah kita ini masih punya rumah. Ada saudara-saudara kita itu yang tidak punya rumah, tidurnya ada di pinggir ATM, tidurnya ada di kolong jembatan. Alhamdulillah kita itu masih banyak dikasih nikmat sama Allah itu. Makanya di dalam Al-Quran itu kita sebenarnya disindir oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitung. Coba hitung nikmat Allah. Tidak usah nikmat semuanya sedunia, nikmat yang ada di dalam diri kita sendiri. Mata bisa bergerak, ini juga nikmat tuh. Coba seandainya, coba pejamkan mata setengah jam saja dalam keadaan sadar, kayak apa rasanya itu? Kayak apa rasanya itu? Betapa kita itu dikasih nikmat yang cukup banyak. Kita setelah makan kemudian ke kamar mandi, kemudian bisa mengeluarkan kotoran, itu juga nikmat itu. Dikira bukan nikmat. Coba seandainya ada orang tidak bisa BAB, masuk rumah sakit itu butuh uang berapa untuk operasi? Bisa sampai puluhan juta itu. Dikira itu bukan nikmat. Allah itu Al-Karimil Mannan.
Tidak ada yang lebih baik kepada kita daripada Allah. Tidak ada. Qadimul ihsan. Allah itu terdahulu kebaikannya. Ya sudah dari dulu sudah Allah itu. Kita itu kadang tidak begitu yakin sama Allah. Yang tidak nyembah saja, yang tidak beragama Islam saja, tetap dikasih rezeki sama Allah. Kadang kita yang sudah jelas-jelas muslim dan kita yakin bahwa kita muslim, kadang ragu-ragu, Allah ini ngasih rezeki apa enggak? Allah ini ngasih rezeki apa enggak? Itu kadang jadi problem di dalam benak kita, sehingga kita tuh ngerasa kayaknya hidup itu apa ya, susah itu. Padahal kunci hidup bahagia itu sebenarnya gampang. Wa in tarda bil maksumi istamuna ama, kata Imam Haddad. Jika engkau ridho terhadap pembagian Allah, maka engkau akan hidup dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, happy, nyaman. Wa illam takun tarda bih istafi hazan, kata Imam Haddad. Tapi kalau kita tidak ridho terhadap apa yang kita alami sekarang, kamu akan hidup dengan dipenuhi dengan kesedihan. Ini yang ridho, kasih apapun ya ridho. Kasih uang 1 miliar ya ridho. Semuanya ridho itu, happy aja. Bisa jadi orang yang kita lihat itu bahagia, bisa jadi dia itu lebih serba kekurangan, tapi karena hatinya itu menerima ridho terhadap ketentuan Allah, jadi dia lebih bahagia dibanding orang yang banyak harta. Begitu. Saya tahadusan bin nikmah ya. Saya itu tipe orang yang tidak begitu pusing kalau tidak punya apa-apa. Misal lagi tidak punya apa-apa, tidak pegang uang dan macam-macam, saya yakin besok pasti pegang. Dan saya tidak pernah berpikir gimana caranya saya pegang uang. Tidak ngurus sudah, itu urusan Allah itu. Gimana caranya? Saya pernah itu, waktu itu, dan pernah saya ceritakan juga. Waktu itu saya masih di pondok. Saya itu ngetes sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang itu butuh nakal juga begitu. Nakal dalam artian untuk membuktikan dan biar mantap gitu. Lihat ma'inna qalbi. Saya itu dulu waktu di pondok kan ngaji. Di situ kan dijelaskan bahwa Allah itu pasti nanggung rezeki hambanya. Masa iya? Sebatas mana Allah nanggung rezeki hambanya itu? Waktu itu saya telat kiriman. Ngerti sendiri orang di pondok ya, telat kiriman kayak apa susahnya itu. Nggak punya uang sama sekali. Mau ngutang di warung malu. Hanya saya seharian itu tidak makan. Saya cuma minum di keran yang ada di tempat wudhu itu. Cuma itu saja dan tidak makan. Saya pengen ngetes itu waktu itu. Tidak makan sampai jam 10 malam. Saya tidak makan tuh dari pagi sampai jam 10 malam. Tidak makan sama sekali. Tidak ngutang ke warung juga tidak ngutang ke teman. Nunggu kiriman datang. Akhirnya biasanya di pondok saya itu jam 10 sudah ditutup gerbangnya. Dan tidak ada tamu. Ternyata sekitar jam 11 itu saya ada tamu, dipanggil sama pengurus, ada tamu, saya penasaran, ini tamu dari siapa? Ternyata ada sepupu saya yang mondok di Lirboyo, mau pulang, kemalaman, nyari tempat istirahat. Akhirnya mampir turun ke Tabak Beras, karena orang dari Kediri itu kalau mau ke Bojonegoro pasti ngelewati Jombang, Tabak Beras. Mampir ke pondok saya dan saya ditemui sama sepupu saya itu. Bawa nasi banyaknya. Dia mungkin dari acara pengajian atau apa, berkat begitu. Masya Allah, saya ini ternyata sudah suudan sama Allah. Itu ini yang pertama kali saya makan selama 1 hari itu. Tidak makan itu. Wah, Allah ternyata masih perhatian sama saya. Tapi saya seringkali lupa sama Allah. Makan itu jam 11 itu. Dan sepupu saya mungkin tidak tahu kalau saya itu yang pertama kali saya makan. Akhirnya dia pulang paginya, karena nunggu pagi, malam tidak ada bis, saya dikasih sangu sama sepupu saya ini. Itu semuanya menggerakkan siapa kalau bukan Allah? Tidak bisa kalau bukan Allah. Yang menggerakkan adalah Allah. Nah, cerita yang kedua, ini tahadusan bin nikmah ya, bukan karena pamer atau sombong. Waktu di Besuki saya juga pernah ada kejadian. Yang namanya orang itu kan maju mundur anunya, kondisi keuangannya itu. Saya pernah ada pegang apa-apa. Tapi saya yakin besok itu saya pasti pegang uang.
Dan saya tidak ngurus mau mikir ini gimana caranya uang nyampe ke saya, itu tidak ngurus, itu urusan Allah itu. Kalau kita mikir, pikiran manusia terbatas itu. Kayaknya tidak mungkin, apalagi misalnya tidak usaha ini, tidak usaha itu. Tapi ya kalau bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Malam-malam itu jam 1 saya ada tamu. Nah, coba ya, tidak masuk akal begituan itu. Jam 1 itu saya ada tamu. Namanya orang bertamu kan tidak sampai jam 1. Jam 1 saya ditelepon, ternyata sudah berkali-kali tidak saya angkat karena memang sudah ketiduran. Akhirnya orangnya datang ke rumah, ketok-ketok pintu, ada tamu. Nah, ternyata dia minta tolong, ada salah satu keluarga yang kesurupan. Nah, ini saya diajak ke rumahnya. Setelah diajak ke rumahnya, ya biasa sebagai tanda terima kasih saya pulangnya dikasih sesuatu, dikasih imbalan. Ya karena itu dikasih, saya tidak minta, saya terima. Saya tidak pernah satu kali pun minta ketika dimintai tolong sama orang, tidak pernah satu kali pun saya minta, tidak pernah. Apalagi misalnya pasang tarif sekian-sekian, tidak pernah. Ketika ditanya pun saya tidak pernah menjawab. Kasih saya terima, tidak dikasih saya tidak minta. Alhamdulillah langsung dikasih sama orangnya, langsung. Itu kita harus yakin, menanamkan pada diri kita sendiri bahwa Allah itu Al-Karimul Mannan, Qadimul Ihsan. Sudah dari dulu Allah itu baik. Cuma kadang kita itu yang tidak ngerasa. Kita itu lebih sering merasa bahwa yang baik sama kita ya orang lain. Coba misalnya ada orang pernah ngasih uang kita 100 juta, satu kali saja. Kira-kira kita bisa tidak cinta sama orang itu? Bisa tidak? Bisa. Padahal cuma satu kali. Nah Allah itu Qadimul Ihsan. Sudah sejak dulu kita di dalam kandungan, yang ngasih kita rezeki bisa makan di dalam kandungan itu siapa? Kalau kita mikir secara logika itu, kok bisa ya bayi di dalam kandungan bisa hidup, nafasnya juga nyambungnya kemana, makannya juga prosesnya bagaimana. Setelah itu kita lahir, ya kok kebetulan juga orang tuanya juga mau menyusui gitu. Coba saja dibiarkan, ditinggalkan, ya mati kan. Sejak dari dulu sampai sekarang itu siapa yang baik sama kita itu? Ya Allah kan, bukan siapa-siapa. Cuma kadang kita ya tidak cinta sama Allah itu. Buktinya apa? Ya kewajiban-kewajiban kadang sering ditinggalkan, dosa juga kadang diremehkan, ngomongan orang juga sudah menjadi kebiasaan. Itu sehingga kita ini perlu untuk belajar akhlak. Tadi itu saya sebutkan bahwa isi dari kitab ini adalah 3: akhlak kita kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada orang lain. Saya lanjutkan sedikit. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata 'abdin ad'ana birrububiyyati lahu sidqa. Kita itu sudah bersyahadat, tapi syahadat yang paling indah itu adalah syahadat yang dipenuhi dengan ketundukan, kepatuhan kepada Allah, yang benar-benar tunduk dan patuh. Kita kan sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti menjadi persaksian yang sempurna ketika kita benar-benar tunduk terhadap apapun yang menjadi perintah Allah. Itu syahadat yang benar-benar sempurna. Kalau cuma sekedar meyakini tapi tidak tunduk terhadap perintah, itu berarti syahadatnya masih kurang sempurna, walaupun masih dikategorikan sebagai orang Islam. Waftakhara bil ubudiyati lahu haqqan, dan kita harus bangga untuk menghambakan diri, harus bangga dengan sebenar-benarnya bangga untuk menghambakan diri kepada Allah. Karena derajat kehambaan itu adalah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Makanya Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj, beliau di dalam Al-Quran disebutkan subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi nabihi, bukan bi rasulihi, bukan bi habibihi, tapi dengan abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya, yang dimaksud adalah Rasulullah. Itu sebenarnya sebuah simbol. Dengan sebutan hamba, dia
diangkat naik ke langit, itu sebenarnya sebuah aplikasi dari satu hadis, man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang itu kalau tawadhu, merendahkan hati, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Dan simbol Isra Mi'raj itu bermula dari bi'abdihi, dengan hambanya, hanya diangkat ke langit, walaupun sebenarnya langit itu bukan sekedar tempat, tapi menunjukkan ketinggian derajatnya Nabi Muhammad. Maka jabatan yang paling tinggi di hadapan Allah itu adalah jabatan kita menjadi seorang hamba, bukan menjadi siapapun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana Muhammadar Rasulullah sahibul khuluqil azim. Rasulullah adalah yang memiliki akhlak yang paling agung, wan nahjil qawim, dan pedoman yang lurus, wassiratil mustaqim, dan jalan yang lurus. Dan ini masih panjang, ini muqaddimah masih baru seperempat karena tadi hujan dan yang lain takut ketinggalan. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini masih seperempat muqaddimah. Jadi besok saya lanjutkan lagi muqaddimah sampai selesai, baru kemudian memasuki materi pokoknya. Saya akhiri, nanti kalau ada pertanyaan setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.